Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyukurulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqouli alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia kenikmatan yang telah kita terima bersama. Selanjutnya kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang akan ada kaitannya dengan nisfu Sya'ban. Sebab insya Allah sebentar lagi nisfu Sya'ban akan datang, yaitu malam 15 bulan Sya'ban yang biasa dikenal dengan nisfu Sya'ban. Ini sudah berlaku sejak zaman dahulu. Yang diambil itu malam 15 bulan Sya'ban. Tapi bukan berarti bulan Sya'ban itu genap 30 hari. Itu nanti ada ketentuan tersendiri. Jadi sudah berlaku setiap malam 15 Sya'ban, yaitu yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban mempunyai nama lain kecuali nisfu Sya'ban. Nama lain itu banyak, seperti Idul Malaikat, Hari Raya Malaikat. Jadi malaikat-malaikat pun punya hari raya dua, seperti kita umat manusia. Id Malaikat adalah malam nisfu Sya'ban dan malam Qadar, Lailatul Qadar. Dikatakan malam Idul Malaikat, malaikat-malaikat langit semuanya turun pada malam nisfu Sya'ban, bersama-sama mengadakan Id Raya, Hari Raya Malaikat. Sebab di bulan Sya'ban turun wahyu, yaitu ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Juga turunnya ayat pergantian kiblat, yaitu mengarah ke Masjidil Haram. Ayatnya adalah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini juga diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka malam ini disebut juga dengan Ngidul Malaikat. Disebut juga Lailatul Baro'ah. Artinya malam pembebasan. Pada malam nisfu Sya'ban banyak keterangan yang menyebutkan Allah Ta'ala membebaskan penghuni-penghuni neraka dengan rahmatnya, sebagaimana bulu-bulu kambing yang dimiliki oleh Nabi Bani Kilab. Artinya banyak sekali hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari siksa neraka, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Maka dikatakan Lailatul Baro'ah. Dikatakan juga, dinamakan juga Lailatul Ijabah, hari atau malam yang penuh ijabah. Artinya siapa saja yang berdoa di malam nisfu Sya'ban pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis Nabi menyatakan, khamsu layalin
la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang mana siapa yang berdoa pada malam 5 tersebut tidak akan ditolak, pasti akan diijabahi, akan dikabulkan. Kapan saja, di mana saja. Kapan 5 itu? Apa saja? Yang pertama, Lailatul Jum'ah. Berdoa di malam Jumat. Ini setiap minggu ada malam Jumat. Maka baik sekali untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian awal Rajab. Awal bulan Rajab termasuk saat-saat untuk berdoa ijabah. Kemudian malam nisfu Sya'ban, separuh daripada bulan Sya'ban. Kemudian malam Idul Fitri dan Idul Adha. Berdoa pada malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Ini tidak akan ditolak siapa saja yang berdoa. Maka Allah membebaskan hamba-hamba Allah, siapa saja yang berdoa, mohon ampunan, istighfar, mohon rizki dan sebagainya. Itu banyak sekali faedahnya. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah yang tidak bisa memperoleh ampunan ataupun dilihat oleh Allah Ta'ala. Itu ada beberapa kelompok hamba Allah. Di antaranya musyrik. Ini tidak bisa memperoleh ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian musyahin. Orang-orang musyahin. Artinya orang selalu menimbulkan pepecahan, permusuhan sesama. Musyahin. Ada yang mengartikan musyakin itu sesama muslim marah, nafsu, tidak mau sapa sampai dengan 3 hari lewat. Ya. Kemudian yang berikutnya, wala ila qati'i rahimin. Allah tidak melihat, artinya tidak mengampuni kepada siapa yang memutuskan tali silaturahmi, yaitu dengan famili harus selalu erat hubungannya, jangan sampai qati'ur rahim. Kemudian wala ila musabilin, Allah tidak melihat kepada siapa yang berpakaian sombong. Kadang-kadang terjadi, rupa-rupanya dia berpakaian seperti itu, maksudnya adalah sombong, takabur, gemelitak. Orang seperti ini tidak bisa memperoleh ampunan lewat nisfu Sya'ban. Kemudian wala ila aqin liwalidayhi, Allah tidak melihat kepada siapa anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau anak durhaka kepada kedua orang tua, tidak bisa memperoleh jaminan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nisfu Sya'ban. Kemudian wala ila mudmini khamrin, Allah tidak melihat, artinya tidak mengampuni kepada siapa saja yang suka mabuk, minum minuman keras, maka disebut khamr. Artinya khamr itu aima khamarul akla, jenis benda yang mudah sekali menutup akal. Jadi kalau orang sudah minum khamr, yang memabukkan, itu sudah mudah sekali akalnya tertutup. Jadi tidak tahu malu apalagi dosa. Jadi orang yang selalu membiasakan mabuk-mabuk, minum minuman keras, tidak memperoleh ampunan Allah lewat malam nisfu Sya'ban. Jadi untuk begitu, marilah kita bersama-sama berusaha memperbaiki diri kita. Sebab apa? Malam nisfu Sya'ban disebut juga malam Raf'il A'mal, yaitu laporan tahunan para malaikat. Amal perbuatan kita setahun sekali itu disampaikan,
disetorkan catatan amal kita dalam setahun, yaitu tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Maka pada malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Di antaranya melaksanakan sholat-sholat sunnah yang masyru'ah. Bukan sembarang sholat, tapi sholat sunnah yang masyru'ah. Sholat sunnah yang masyru'ah itu seperti sholat tasbih. Sholat yang bacaannya tasbih. Ini dikatakan silahkan kamu melakukan sholat tasbih 4 rakaat. Kalau dikerjakan siang 4 rakaat 1 kali salam. Kalau dikerjakan waktu malam 2 kali salam. Bacaannya bar-Fatihah, silahkan surat apa, yang pendek apa yang panjang silahkan. Selesai membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 15 kali. Seterusnya ruku, i'tidal, sujud, duduk itu masing-masing tasbih 10 kali 10 kali. Jadi 1 rakaat isinya bacaan tasbih 75 kali bacaan tasbih. 4 rakaat 300 bacaan tasbih. Lah ini yang akan bisa memperberat timbangan kita nanti. Ada sebuah hadis menyatakan kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang dalam lisan itu ringan, ya, ringan, oleh Allah sangat dicintai, kemudian akan memperberat amal kebaikan kita, yaitu bacaan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Juga ada tuntunan, yaitu supaya membaca surat Yasin 3 kali, diniati yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disertai dengan bacaan doa yang sudah berlaku. Derek karo sesepuh ada doa nisfu Sya'ban. Sebab membaca Yasin itu dijelaskan 1 kali membaca surat Yasin bobotnya sama dengan khatam 1 Quran. Jadi kalau kita baca Yasin sampai 3 kali diberi bonus seperti mengkhatamkan Al-Quran 3 kali. Nah, padahal pas malam nisfu Sya'ban, alangkah baiknya kita beribadah dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak memperbanyak zikir sama Allah. Ya silakan mau zikir apa sholawat, apa kalimat thayyibah, apa berdoa, ini tidak akan ditolak kecuali kelompok-kelompok orang-orang tertentu tadi. Jadi kita bersama-sama memperbaiki diri kita, sebab pada malam tersebut catatan amal kita akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar pas dilaporkan kebetulan kita sedang beribadah, kan seperti itu. Ada keterangan menyebutkan man qara'a wada'a, siapa yang baca Quran, apa surat Yasin atau yang lain, wada'a dan berdoa, termasuk doa nisfu Sya'ban, wa sholat dan sholat, termasuk sholat masyru'ah, sholat tasbih, sholat hajat, wa tasaddaqo dan mau bersedekah, silakan sedekah semampunya, wa amila bima tayassara bihi, mau menggapai apa yang dianggap mudah bagi dirinya, tidak memperberatkan, ya. Memperbanyak ibadah, semuanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan yang baik ini, malam nisfu Sya'ban yang akan datang insyaallah, mari kita bersama-sama sambut dengan baik, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Hati-hatilah
kepada kedua orang tua jangan sampai durhaka. Kalau kepada orang tua durhaka, tidak ada jaminan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai anak kita harus selalu minta ridho kedua orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.